Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi di Zoom, masih di materi yang sama, manajemen keuangan, bersama Pak Ade yang kebetulan sudah hadir juga. Pak Ade, terima kasih banyak sudah membantu. Sama-sama, Mbak. Udah mau direpotin dari kemarin, ditanya-tanyain gitu ya Pak Ade ya, sampai malam. Nggak apa-apa. Saya minta maaf juga kalau slow respon ya. Nggak apa-apa Pak, sama-sama, itu udah malam soalnya. Gitu, saya hari ini Nuryani Putri bersama dibantu dengan tim kita, itu ada Mas Ahmad, sang Mbak Safira. Yang mudah-mudahan teman-teman belum bosan ya, ini masih pekan kedua. Hari ini kita masuk ke sesi konsultasi dan pendampingan. Udah banyak tugas yang pulin, alhamdulillah. Nanti akan kita review contohnya sama Pak Ade satu-satu. Ada beberapa aja ya Pak Ade ya. Kalau semuanya banyak banget. Gitu. Terus saya ingatkan kembali pada saat sesi konsultasi dan pendampingan hari ini, mungkin semua akan di-mute dulu. Silakan kita simak review dari Pak Ade. Nanti akan ada sesi tanya jawab dan konsultasi seperti minggu lalu. Itu ya Bapak Ibu kurang lebih. Dan saya ingetin untuk isi absennya di chat. Bisa dibantu Mas Ahmad absensinya. Sore putus-putus. Putus ya? Udah jelas? Iya, Mas Ahmad, saya udah bisa absen, teman-teman yang lain mungkin? Ya, nanti untuk absennya akan saya bantu lewat via chat ya. Nanti silakan dicek di chatnya masing-masing untuk linknya. Nah, nanti bisa langsung masuk ke situ untuk absen. Oke. Ya, sekarang kita masuk aja ke sesi pembahasan PR-nya. Silakan Pak Ade, saya persilahkan. Pak Ade. Jelas. Halo, Pak Ade, udah boleh masuk ke sesi pembahasan tugasnya? Putus kok. Oh, oke. Oke. Mungkin Pak Ade lagi disconnect dulu bentar. Mungkin teman-teman kalau nanti ada yang mau ditanyain, bisa disiapin juga pertanyaannya sambil kita nunggu Pak Ade untuk nge-review contoh dari PR yang udah teman-teman isi. Disiapin dulu catatannya, nanti pada saat sesi tanya jawab bisa langsung ditanyain pada saat sesi konsultasi. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman udah pada makan siang semua ya, dan nggak ngantuk. Jamnya jam nanggung banget soalnya. Alhamdulillah tugasnya lumayan banyak yang ngumpulin. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas sama-sama dan bisa teman-teman langsung praktekin juga di rumah kalau misalkan masih ada yang salah-salah. Gitu. Jangan lupa absennya, link absennya sudah di-share sepertinya sama Mas Ahmad. Teman-teman semuanya mungkin udah boleh mulai ngisi absensi sambil nunggu Pak Ade. Kalau masih belum bisa absen, tolong diinfoin. Oke, Mbak. Oke, udah. Pak Ade-nya. Jelas, suara saya jelas nggak, Mbak? Oh, jelas Pak Ade. Iya, tadi keputus ya. Iya. Silahkan Pak Ade, kita udah bisa bahas PR-nya nih. Oke, langsung kita mulai ya. Ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu. Nah, kali ini di pertemuan kedua, saya akan membahas PR yang sebelumnya sudah dikasih ya. Dan alhamdulillah banyak banget yang ngumpulin. Berarti kan banyak yang serius, istilahnya seperti itu ya. Cuman karena keterbatasan waktu, saya nggak bisa bahas semuanya ya. Saya pilih ada 3 materi yang akan saya bahas atau laporan yang akan saya bahas. Oke. Dan terima kasih yang sudah mengerjakan worksheet-nya. Oke. Langsung aja. Saya akan share screen. Yang pertama saya akan bahas tentang Bapak Anto Rianto. Oke, Bapak Anto Rianto hadir. Pak Anto ada di sini, Mas Ahmad? Mas Ahmad, Pak Antonya ada? Ya, ada Pak sedang Antonya? di unmute. Silakan Pak Anto. Oh, Oke. Oke, kali ini saya akan membahas untuk pembahasan materi dari Pak Anto ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari cara perhitungan HPP-nya bunga segar. Yaitu pertama ada ringkasan dari bunga segar, bensin, dan tenaga kerja. Bisa kita ambil sikap dari sini, jasa beliau itu apa ya. Kita harus tanya langsung sama orangnya kan, ini tuh berhubungan apa sih? Kayak gitu, misalnya dia jasa kayak apa ya? Bikin Halo, bingkai maaf. bunga itu tuh. Oh iya, Halo. saya mewakili Pak Anto, saya istrinya. Oh, Karena Pak Ibu. Antonya lagi ada pemasangan tenda. Siap, Bu. Ya, kami, ya usaha kami itu sewa tenda. Oh, sewa tenda. Sama CEO. Nah, Betul. Terus ya, berarti di sini adalah yang dikeluarkan ya, Bu ya, ketika sewa tenda ya. iya, itu yang Rutin ya. Untuk Ya. alat tenda sendiri sebenarnya itu udah jadi aset ya, Bu ya, dibeli di awal aja ya. Betul. Nah, Ya. ketika yang rutin, ketika misalkan ada jasa sewa, ketika saya ingin sewa tendanya dari Ibu Anto, berarti Ya. yang saya keluarkan biaya itu adalah pertama bunga segar, Bu. Jumlahnya 500.000. Betul. Oke. Kuantitasnya di sini seharusnya 1 aja, Bu. Kuantitasnya 1. Baik. Satuannya berarti tadi adalah pak, gitu ya. Iya. Next. Oke. Oke, di sini satuan itu adalah unitnya, Bu ya, pak. Iya. Terusnya di sini bensin juga ada 1. Iya. Bensin 1, kuantitas 1. 1 ini maksudnya apa, Bu? Per orang? Enggak, pokoknya itu untuk PP. Keseluruhan. Untuk PP Iya, ya, kan untuk biaya terus, bensinnya. antar produk alat-alatnya nanti bongkaran juga. Iya. Oh gitu. Istilahnya berarti satuannya itu adalah bisa dibilang job gitu ya, atau Iya. apalah bahasa Ibu nanti ya, satu Iya, kali untuk baik. itu. Terusnya tenaga kerja. Tenaga kerjanya 2 juta jumlah biayanya. Iya, itu untuk saya ngambil satu lot yang biasa rata-rata 100 meter. Kalau untuk 100 meter ya kurang lebih tenaga kerja dari pemasangan hingga dekorasi dan sebagainya tuh 2 juta. Seperti itu. Gitu. Berarti di sini kuantitasnya 100, di sini meter. Meter. Gitu ya. Iya. Berarti di sini 500 dikali gitu ya. Iya. Nah, cuman yang bagian keduanya berarti dia dibagi, Bu ya, bukan dikali ya. Betul, dibagi 100. Tuh. Berarti total HPP-nya adalah 720.000. Oke. Betul. Iya. Berarti di sini saya kasih judul adalah jasa tenda, sewa tenda ya. Iya. Oke, sampai sini udah paham, Bu, untuk perhitungan HPP-nya? Paham. Misalnya kalau ada uang makan dan lain-lain bisa dimasukin di sini, Bu ya. Iya. Kayak gitu. Nah, terus dari perhitungan HPP kita lanjut lagi ke laporan keuangan dari Ibu Anto. Iya. Oke, kita lihat nih transaksi yang biasa dilakukan itu apa sih, kayak gitu kan. Nah, kita lihat dari transaksinya. Nih. Alif Tenda mempunyai modal usaha sebesar 200 juta. Oke. Iya. Nah, terus di laporannya gimana dari form akuntansinya atau cara pencatatannya di lemarinya. Iya. Maka di bulan September tanggal 1 ada pemasukan modal usaha sebesar 200 juta.
Betul, di debit ya, di debit. Ya, uang masuk itu harus di debit, uang keluar itu di kredit. Uang masuk di sebelah kiri, uang keluar di sebelah kanan. Oke? Iya. Iya. Sebesar 200 juta. Lalu lawannya apa? Atau lemari satunya lagi apa? Lemari satunya adalah modal usaha. Betul, sebesar 200 juta ada di sebelah kanan atau di kredit. Iya. Gitu ya. Awalnya masuk uang di debit, maka lawannya harus di kredit. Gitu ya. Iya. Terusnya, transaksi kedua, beli kain brokat dan aksesoris pemasangan tenda 2 juta. Oke, kita coba lihat, kita cek nih. Sebesar 2 juta tanggal 2 September. Oke, uang keluar 2 juta. Terus dicatatnya. Untuk satunya lagi di mana dicatatnya? Oke, kain brokat masuk ke perlengkapan. Betul. Nah, jadi aset kita nih, kain brokat dan aksesoris 2 juta. Iya. Terusnya ada lagi beli bunga segar pelaminan 500.000. Oke. Cara catatnya. Uang keluar beli bunga segar 500.000. Terusnya di sini dicatat di mana? Di lemarinya. Stok bunga segar, betul. Bunga segar betul, bisa langsung ke biaya ya Bu ya. Karena jasa itu nggak ada HPP ya. Jadi langsung ke biaya. Bunga segar 500.000. Terusnya lanjut lagi. Bensin untuk pemasangan tenda 200.000. Oke, kita keluar uang lagi nih. Coba kita cek lagi di kasnya, keluar 200.000. Betul, posisi harus di kredit uang keluar ya, di sebelah kanan. Terusnya dijadikan apa nih, satu lagi, bensin 200.000. Iya. Betul ya, bensin pemasangan tenda 200.000 langsung dibiayakan. Betul. Kita tandain. Terusnya ada menerima pembayaran sewa tenda dan dekorasi 20 juta. Wih, mantap. Berarti masuk uangnya dong 20 juta. Terus pada lemari yang satunya adalah pendapatan. Betul, pendapatan sewa sebesar 20 juta. Betul. Terusnya membayar jasa fotografer 2 juta. Nah, masuk kemana nih? Oke, membayar fotografer, uangnya keluar 2 juta. Terusnya lemari satunya masuk ke fotografer, jasa fotografer. Betul, biaya jasa fotografer sebesar 2 juta. Lanjut lagi, di tanggal 5 September membayar jasa rias pengantin 4 juta. Oke, membayar jasa rias pengantin. Jasa rias pengantin 4 juta. Nah, ini masuk nih ya, uangnya keluar ya. Maaf, uangnya keluar di kredit. Maka lemari satunya lagi berarti harus di debit. Tata rias. Tata rias. Jasa rias 4 juta, betul. Kita lihat cek transaksi selanjutnya. Membayar biaya tenaga pemasangan dan dekorasi sebesar 2 juta. Oke. Membayar biaya tenaga ya. Berarti betul, uang keluar 2 juta di kredit. Oke, jangan terbalik ya. Uang keluar harus di kredit 2 juta. Terusnya pada tenaga kerja pasang dekor 2 juta, betul, biaya. Habis itu lanjut lagi. Membayar sewa blower. Oke, membayar sewa blower berarti keluar lagi uangnya 600.000 ya, 600.000. Iya. Pada sewa blower. Coba kita lihat, ada nggak lemarinya? Nih, sewa blower ada ya, 600.000. Iya. Terusnya, di tanggal 10 September menerima pembayaran sewa kursi 300.000. Oke. Menerima pembayaran sewa kursi 300.000. Oke, pendapatan sewa kursi 300.000.
Iya. Di kas yang masuk, maka di lemari satunya lagi adalah Pendapatan. pendapatan. Betul, dia ada di si kredit 300.000. Iya. Seharusnya coba kita cek lagi. Beli bunga segar untuk wardrobe 500.000. Beli bunga segar ya, uang keluar 500.000. Iya. Betul, di kredit, uang keluar 500.000. Ada Stok ada bunga, sewa blower, ada stok bunga segar. bunga segar ya. Iya. Ding 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 ding. Hmm. Nah, ini dia. Iya. Sebesar 500.000 ya. Iya. Tanggal 25, betul. Nah, ini kita tandain. Terusnya beli lampu pijar 10 buah untuk dekorasi 800.000. Wow. Beli lampu pijar 800.000. Coba kita cek. Uangnya keluar nih 800.000. Nih, beli lampu pijar, uang keluar 800.000 pada Iya. perlengkapan. Betul ya. Jadi aset kita tuh ya, lampunya ya. Iya. Terusnya bensin untuk pemasangan wardrobe 200.000. Keluarin bensin lagi. Iya. Nih, bensin tanggal 26 200.000. Lawannya, lemarinya adalah bensin. Nah, ini bensin 200.000. Oke, betul. Kredit, debit, kredit gitu ya. Iya. Terusnya menerima pembayaran wardrobe sebesar 3 juta. Nah, uang masuk lagi 3 juta. Kita lihat, dicatat. Nah, catat nih 3 juta pada pendapatan 3 juta. Betul. Ya. Terusnya yang terakhir itu ada membayar tenaga dekorasi wardrobe. Membayar tenaga dekorasi wardrobe sebesar 300.000. Coba kita lihat. Uangnya keluar 300.000. Oke, betul. Pada tenaga kerja. Betul. Oke, cara penulisan Ibu sampai sini ya, itu sudah benar. Cara transaksinya seperti ini ya. Jadi ketika ada transaksi, ini contohnya, dia ditulis tanggalnya, terusnya ditulis nilainya. Ini contoh transaksinya. Ketika di akuntansinya, di form akuntansi atau di lemarinya, dan ini juga udah bagus nih, modal usaha. Nanti ketika misalnya sudah berjalan, boleh cara seperti ini juga, tanggalnya jangan lupa. Modal usahanya, beli kain brokatnya, biar dilihat dari tanggal kan enak. Ini beli kain brokat kapan nih, misalkan kayak gitu. Ini beli bunga segar kapan nih, kayak gitu kan. Kelihatan di sini tuh tanggal belinya, nilainya berapa, di sini pun juga kelihatan. Oke. Nih, kayak gini-gini, bagus nih. Terusnya, habis dari form akuntansinya sudah oke, terus kita coba jadiin laporan laba rugi. Iya. Ini yang bikin ibu apa bapak, Bu? Saya. Bapaknya sibuk. Oh gitu. Oh ya benar. Emang rata-rata orang keuangan perempuan? Dan saya memang jatahnya admin, Pak. Oh gitu. Boleh lah. Terusnya kita lihat nih, hasil penjualan. Oke, bahasanya bisa seperti ini. Misalkan, kalau laba rugi itu kan per periode ya. Ini adalah bulan September. Nah, laba ruginya berarti bulan September, misalkan. Oke. Hasil penjualan di bulan September itu berapa? Kita lihat dari lemarinya. Pendapatan. Nah, sebesar 23.300. Oke. 23.300, betul, sudah masuk. Terusnya, coba saya tandain dulu. Terusnya ada lagi di sini tenaga kerja 2.300.000, benar nggak? Kita cek dulu di form akuntansinya. Oh, di lemarinya. Tenaga kerja. Nih 2.300.000, betul ya? 2 juta ditambah 300, 7.300. Nah, di sini sudah masuk. Terus bunga segar 1 juta. Kita cek lagi. Bunga segar 1 juta. Nih. Oke.
Oke, benar ya. 500 ditambah 500 sama dengan 1 juta. Betul, kita tandain yang sudah kita cek. Seharusnya ada bensin di bulan September itu kita ngeluarin 400.000. Kita cek nih. 400.000. Oke, benar ya. 400.000. Terusnya jasa fotografer. Oke, kita lihat di sini. Jasa fotografernya berapa? Kita lihat. 2 juta, betul. Jasa fotografer 2 juta. Masuk. Terusnya jasa rias 4 juta, kita cek. Jasa rias 4 juta. Oke, tuh. Karena nanti kalau misalnya udah berjalan kita ngecek di sini jasa rias, baru sebenarnya kelaba rugi kita catat totalnya, kayak gitu ya. Iya. Terus ada sewa blower 600.000 di bulan September. Nah, kita tandain dan di laba rugi sudah beres, sudah oke nih laba ruginya nih. Coba kita lihat lagi di sini, kita belum warnain masuk ke laba rugi atau enggak nih. Oke. Udah enggak, stok bunga segar, oke. Oke, perlengkapan dan lain. Oke, siap. Sudah, laporan laba ruginya menggambarkan di bulan September Ibu ada keuntungan sebesar 13 juta, ya. Jadi pengertiannya, ketika misalkan Ibu tadi kan hitung HPP kan ada bunga segar dan lain-lain tuh, ada bensin. Ya, ini cara penghitungan jasa benar seperti ini, langsung aja diakui sebagai biaya bunga segar dan bensinnya. Karena kalau harga pokok penjualan ini dia itu lebih ke retail, ya. Dia itu lebih ke retail. Oke. Nah, langsung biaya, betul. Ya, langsung biaya jasa fotografer, jasa rias, sewa blower gitu. Terusnya kita lompat ke neraca. Coba kita cek neracanya. Oke, neraca di sini sudah balance ya. Neraca sini sudah balance. Terus kita lihat dulu kas saldo akhir per September ada 210.200.000, bener nggak? Kita lihat. Nah, betul ya, ada 210.200.000 nih saldo akhir di keuangan kita ya, ada di keuangannya. Terusnya perlengkapan ada 2.800.000. Coba kita lihat. Iya. Perlengkapan 2.800.000, betul. Terusnya ada lagi modal 200 juta. Coba kita cek modal bener nggak 200 juta. Oke, betul. Terusnya ada lagi nggak nih yang belum ditandain? Set, ada ya, udah kosong. Oke. Jadi di neraca patokannya itu adalah ketika total aset dengan total hutang dan modal itu sama. Atau di akuntansi itu sering dibilang namanya balance ya. Udah balance apa belum nih antara aktiva dengan pasiva? Karena sebutannya seperti ini, dia itu beda ya antara yang kas perlengkapan dan hutang, modal, dan laba rugi. Ya, sering dibilang kalau yang sebelah kiri ini itu adalah aset kita, aset atau aktiva, atau bisa dibilang apa ya? Udah dua aja, aset atau aktiva kita yang kita miliki istilahnya. Yang kita miliki gitu ya. Oke, posisi neraca pasti akan seperti ini, kiri dan kanan itu beda. Oke, yang kiri itu aset itu bisa dari apa, atau aktiva kita yang kita miliki itu apa, atau harta kita istilahnya. Nah, dari yang kita miliki itu bisa kayak kas, betul, keuangan perusahaan itu adalah aset kita. Perlengkapan atau bisa disebut dengan aset, ya, itu aset kita. Terusnya kalau persediaan, cuma kalau ini kan nggak ada persediaan ya, berarti cukup ini dua, kas dan perlengkapan sebagai aset kita.
Lalu, kalau yang sebelah kanan ini, itu apa sih hutang modal? Nah, kalau dalam bahasa akuntansi, bisa disebut juga ini adalah kewajiban. Kewajiban dan ekuitas, ya. Ekuitas atau modal. Kayak gitu. Oke. Iya. Kalau yang sebelah kanan ini, untuk Bapak dan Ibu, jadi pengertiannya di neraca itu ada yang namanya aset dan kewajiban dan ekuitas. Nah, kalau kewajiban itu istilahnya seperti hutang. Itu adalah kewajiban kita. Ya, hutang ke vendor atau hutang ke pemasok, ya, atau hutang ke jasa lain seperti Ibu Anto ini kan tadi kan sewa blower tuh, pasti kan menggunakan orang lain ya. Iya. Misalnya jasa orang lain, sewa blowernya dong, kayak gitu kan. Misalnya ada peralatan-peralatan yang lain, di tenda Ibu nggak lengkap, cuman Ibu sewa tempat lain, kayak jasa rias tadi tuh. Iya. Ya kan? Kayak gitu. Itu bisa kalau hutang nanti dicatatnya di hutang, kayak gitu ya. Iya. Terus, ini udah benar, masuknya modal. Terusnya ada laba rugi. Nah, laba rugi ini bisa disebut dengan laba rugi berjalan. Oke, yang disebut laba rugi berjalan itu adalah dari Januari sampai September. Jadi Januari sampai Desember. Ya, seperti laba rugi yang ini. Oh, ini ternyata laba rugi per September nih. Ya, laba rugi per September. Nanti ketika Ibu bikin laporan lagi atau Bapak bikin laporan lagi bulan Oktober, dia akan bertambah nilainya, tergantung laba ruginya. Kalau rugi, dia akan ngurangin ini. Kalau bertambah, dia akan nambah laba bulan September. Gitu, oke? Ini kan laba berjalan bulan September nih. Iya. Jadi kalau ada Oktober, berarti dia akan bertambah. Kalau misalnya untung, kalau misalnya rugi, nanti dia akan berkurang terus aja sampai Desember. Gitu ya. Seperti itu untuk pengertian laba berjalan. Soalnya dalam akuntansi itu, dalam keuangan itu ada lagi namanya laba ditahan. Oke, Bapak dan Ibu mungkin sudah banyak yang tahu namanya laba ditahan itu apa sih? Laba ditahan itu adalah laba tahun lalu. Gitu. Ketika sudah berganti tahun, laba ini misalkan nih udah nih laba dari Januari, misalkan dari Januari sampai Desember. Maka nanti dia akan berpindah nama akunnya di sini laba tahun lalu. Seperti itu. Nanti akan nambah lagi di sini, akan nanti Ibu atau Bapak ditambahin di sini laba rugi berjalan dari Januari 2020 sampai Desember. Begitu aja terus putar muter gitu ya. Ada laba rugi berjalan namanya dan ada laba ditahan atau laba tahun lalu. Seperti itu. Itu untuk pengertian neraca seperti itu ya. Seharusnya kenapa sih laporan laba rugi kok kas nggak masuk ke sini sih, nggak ke laba rugi, seperti itu kan. Kenapa hutang nggak masuk ke laba rugi, kenapa perlengkapan nggak masuk ke laba rugi. Nah, jadi pengertiannya, kalau yang masuk ke laba rugi itu adalah yang diakui pendapatan. Yang diakui pendapatan dan diakui biaya. Itu semua masuk ke laba rugi. Di luar itu masuk ke neraca. Oke? Iya. Seperti itu. Ini untuk pembahasan dari, ini untuk materi dari Ibu Anto Rianto. Oke? Iya. Iya, Pak. Bagus, Bu. Udah cakep nih cara pembukuannya. Emang perempuan mah jago dah. Gitu ya, Bu ya. Oke, berarti pembahasan untuk Ibu Anto sudah selesai nih. Ya, kita lanjut untuk ke materi selanjutnya ya. Untuk pembahasan worksheet selanjutnya. Worksheet yang kedua yang akan saya bahas adalah Ibu Dewi. Ibu Dewi, ada Ibu Dewi? Mas Ahmad tolong dibantu. Ibu Dewi. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, kita bahas bareng-bareng. Ya. Bentar.
Ibu Dewinya ada nggak, Mas Ahmad? Ibu Dewi mewakili siapa ya? Iya nih. Di sini soalnya di data saya nggak ada. Oh, oke. Dan di ini Di absen nggak ada ya, Mas? partisipan, di data partisipannya juga nggak Nggak ada. Bu Oh, Dewinya. Pak Ade mohon izin diganti punya yang lain, mungkin kayaknya ada ini deh, ada data keselip punya batch lain. Oh, boleh. Ya udah, berarti Bu Dewinya kita skip. Ibu Malta ada, Ibu Malta? Bu Malta, sepertinya ada, Mas Ahmad, boleh tolong dibantu? Bu Malta, silakan. Oh, Ibu Malta ada tuh. Ada. Pakai baju kuning. Oke. Oke. Nah, kita akan bahas untuk HPP-nya dari Ibu Malta. Nah, Ibu Malta sendiri, kalau boleh tahu, ini bidang usahanya bergerak di jasa apa ya, Bu? Travel, Pak. Transportasi. Travel. Oke. Nah. Oke, di sini bisa terlihat ya. Jadi, sekali jalan. Berarti ini perhitungannya untuk sekali jalan ya, Bu? Oh iya, per orang. Per orang. Nah, di sini BBM-nya 350.000. Oke. Kuantitas 45 liter. Jadi bisa tolong dijelasin dulu, Bu? Ya. Perhitungan HPP-nya Ibu? Nah, itu dia, saya bingung menentukan HPP-nya itu dihitung berdasarkan apa saja ya biayanya. Selain perawatan dan biaya bahan bakarnya. Oke. Perhitungan HPP, Ibu bisa ngambil kalau misalkan dari benar nih gaji driver. Oke. Dari gaji driver boleh biaya perawatan. Emang dia sekali read itu harus selalu ada biaya perawatan, Bu, sekali jalan? Tidak sih. Enggak kan? Itu kan Tidak. biasanya kan tergantung ya, tergantung. Ya. Jadi, yang dimasukin kalau biaya travel itu bisa benar gaji. Oke. Gaji. Cuman 1 bulan gaji ini, dia itu untuk berapa kali jalan, Bu? Kalau untuk driver, saya fee-nya persenan, Pak. Fee-nya persentase? Iya, persentase per sekali jalan. Jadi dihitung dari total jumlah penumpang dia PP gitu. Jumlah penumpang ini ada berapa penumpang, berapa persen dari jumlahnya itu gitu. Oh gitu. Berarti tunggu, ini perhitungannya 350.000 untuk 45 liter. Berarti itu sekali jalan. Sekali jalan itu 7.650. Itu kan harga pertalite per liter. Jadi sekali jalan itu 350.000 biayanya. Iya, kurang lebih. Oke, berarti jadi HPP itu sebenarnya seharusnya adalah 350.000, Bu. Berarti di sini seharusnya kuantitasnya 1. Oh gitu. Oke. Berarti di sini seharusnya read gimana? Gini ya bahasanya ya. Sekali jalan. Ya. Oke. 1 kali jalan ya, Pak ya? Ya, 1 kali jalan. Ya, untuk jasa travel. Betul. Terusnya ini dikali BBM-nya 1 kali read. Nah, BBM-nya 350.000 untuk 1 kali jalan. Berarti kita patokan HPP-nya itu ngitung 1 kali jalan aja dulu, Bu ya. Oke. Nah, ketika 1 kali jalan, BBM-nya 350.000, terus apalagi, Bu? Ada biaya lain-lain? Fee driver langsung dikurangkan. Nah, fee driver-nya berapa sekali jalan? 20% dari total. Dari total apa nih? Yang total, orang itu? Jumlah penumpang. Iya. Jumlah tiket yang dibayarkan penumpang. 1 penumpang itu dapat berapa persen? 20%. Dari 1 tiket itu harganya berapa, Bu? 150.000. Oke, 150.000.
20. 150.000 dikali 20%. Oke, kita anggapnya 0,2 nih, Bu. Iya. Oke. Berarti seharusnya di sini adalah 150.000 dikali persentasenya 0,2. Oh. Nah. Jadi seharusnya ngitungnya orang. Sorry. Dinding dikali 0,2%. Nah, ini per orang berarti 30.000. Cuman tergantung, ya kan? HWP-nya dihitung kayak gini. Terus apa lagi, Bu? Habis dari fee driver? Ada uang makan driver juga. Satu rit. Ya, satu rit. Uang makan, saya ganti ya. Uang makan. Berapa satu rit itu? 30.000. 30.000. Oke. Terus habis uang makan ada lagi, Bu? Nggak ada sih. Itu kan hasilnya nanti jadi untuk kayak seperti setoran ke kendaraan gitu, Pak. Hasil bersihnya. Sorry Bu, keputus-putus. Gimana, Bu? Jadi itu saya biasanya ngitungnya itu total jumlah tiket penumpang semuanya dikurangi jumlah BBM, dikurangi fee driver, sama dikurangi uang makan, itu aja. BBM, fee driver, sama uang makan, itu aja? Iya. Oke, berarti ini kita hapus nih. Berarti ini HPP-nya, tapi untuk per penumpang, Bu. Ya. Cuma kalau misalkan dia ada 10 penumpang, berarti tinggal dikali aja 10. Oke? Itu jadi patokan HPP Ibu. Cuma kita beranggapan misalkan kalau ini 150.000, ya. Berarti kalau misalkan dia ada 10 penumpang, berarti seharusnya, kalau misalkan 10 penumpang, tunggu ya, saya coba hitung-hitung, dikali ini, terusnya dibagi ini dikali 0,2. Nah, sorry Bu, berarti perhitungannya Ibu harus penumpang itu dikali jumlah biaya. Oke? Jumlah biaya bagaimana, Pak? Kan jumlah tiket, sorry. Oke, ya. Nah, kalau kita misalkan ngambil satu rute itu bisa nyampe berapa penumpang, Bu? Kan itu kan bisa berubah-berubah kan? Iya. Nah, nanti Ibu ngitungnya dari sini. Misalkan dari satu rit itu ternyata ada 10 penumpang. Kan satu penumpang itu dikenakan kan 150.000. Betul? Iya, betul. Ngelek. Nah, 150.000, maka nanti misalkan kita nganggapnya ini berarti 150.000 dikali dengan jumlah penumpang. Oke?
Ya. 150.000 dikali dengan jumlah penumpangnya berapa? Habis itu baru dibagi 0,2%. Oke, sama dengan dia 30.000. Jadi patokannya Ibu itu adalah harga tiket, Bu. Ya. Oke. Karena kalau misalkan, oke saya detailin lagi. Ibunya masih bingung. Sebentar. Ya, oke. Nih, sebentar ya. 0,2. Nah, jadi kalau misalkan nih Bu, misalkan 20 penumpang. Oke, satu rit dapat 20 penumpang nih. Maka 150.000 nanti Ibu di sini Ibu kaliin aja. Nih, sama dengan 150.000 dikali dengan 20 penumpang. Tuh. Jadi jumlah tiket Ibu adalah, jumlah biaya ini diambil dari jumlah tiket ya Bu ya? Ya. Adalah 3 juta. Oke, cuman 3 juta, terus yang kita kasih fee ke drivernya itu berapa? Kan 20%. Maka jadinya 600.000 itu untuk HPP per ritnya. Oke? Paham gak Bu? Iya Pak. Apa? Iya. Jadi Ibu nanti bikin Excel boleh kayak begini. Berarti 150.000 dari mana Mas? Dari harga tiket. Oke? Terus 20 dari mana? 20 dari jumlah penumpang. Ya. Jumlah kursi atau jumlah penumpang. Nah, habis itu, dia kan tiket berarti yang terjual itu adalah 3 juta nih. Oke? Ya. Yang terjual itu adalah 3 juta. Cuman kita ada fee driver, yaitu satu tiket itu 20%. Oke? Maka dari 3 juta dikali 0,2 sama dengan 600.000. Ini adalah HPP per ritnya. Oke? Per rit ya? Per rit, ya. Nanti kalau misalnya 2 rit atau selebih sebulan ya Ibu harus hitung lagi ya. Kayak gitu. Ini per ritnya. Kayak gitu ya. Oke, ini kita simpan. Itu untuk biaya gaji admin, untuk biaya listrik itu bisa termasuk bisa dimasukkan untuk menghitung HPP nggak ya? Enggak Bu, itu langsung aja. Kalau ini kan listrik, mobil kan nggak pakai listrik Bu. Enggak. Kalau untuk biaya perawatannya bagaimana Pak? Kalau biaya perawatannya nanti langsung dialokasiin ke biaya aja, nggak usah dimasukin ke HPP. Oke. Gitu. Per rit atau per rute ya Bu, biasanya. Ya. Per rute bisa, per rit bisa, bebas ya bahasanya Ibu ya. Tapi perhitungannya seperti ini Bu ya. Oke, ini kita save. Kita lanjut lagi ke laporan keuangannya. Nanti kalau masih bingung tanya aja Bu ya, biar kita cari solusinya. Iya Pak. Nah, terusnya di laporan transaksinya tersendiri. Nah nih, yang pertama itu menerima penghasilan mobil Luxio sebesar 300.000 tanggal 15. Oke. Maka pencatatan akuntansinya gimana? Nah, berarti uang masuk nih sebesar 300.000. Pada apa? Oke, uang masuk di debit ya. Di sebelah kiri. Atau di debit. Pada, berarti pada pendapatan atau penjualan 300.000. Nah, cara Ibu udah bener nih, udah bagus kayak gini. Jadi istilahnya di detail. Jadi satu akun, cuman di sininya ketika transaksi di detail. Oh, ini pendapatan dari mobil Luxio. Kayak gitu. Ini pendapatan dari mobil F. Kayak gitu ya. Ini pembukuan sederhana. Terusnya kita lanjut lagi di nomor 2. Tanggal 16 menerima penghasilan mobil F sebesar 250.000. Oke. Menerima penghasilan mobil F sebesar 250.000. Oke, kasnya masuk 250.000. Terusnya berarti pada pendapatan ya atau penjualan 250.000. Terusnya lanjut lagi.
Membayar biaya ganti oli mobil Luxio 170.000. Oke, bayar ganti oli nih, perawatan masuknya ya. Ya. Nah, dicatat di sini berarti 150.000 uang keluar pada perawatan. Betul. Dilaring ke akun Amari perawatan mobil boleh. Oke, 170.000. Benar ya, 170.000. Oke. Nah, transaksi selanjutnya ada membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Oke. Gaji karyawan sebesar 1.500.000. Oke, kasnya keluar di kredit 150.000, 1.500.000. 1.500.000. Sorry, saya ini. 1.500.000. Terusnya berarti lawannya adalah, atau lemari yang satunya harus kita isi adalah gaji. 1.500.000, betul ya. Ketika ngisi di kanan, maka harus yang satunya di kiri. Ketika yang satunya di kiri, maka yang satunya harus di kanan. Gitu, Lanjut lagi. Menerima penghasilan mobil Grand Max sebesar 150.000. Nah, coba kita cek penerima penghasilan mobil Grand Max. Nah, masuk ya uang 150.000. Terusnya, apalagi pada pendapatan 150.000. Oke. Terusnya, kita lanjut lagi. Membayar setoran mobil Luxio 60.000. Maksudnya apa nih, Bu? Membayar setoran mobil Luxio? Itu tadi kan setiap kali mobil yang jalan kan setelah total dari total tiket penumpang yang dibayarkan setelah dikurangi BBM, free driver dan uang makan itu sisanya masuk ke penghasilan kita. Kalau ini kan karena jumlah penumpangnya kurang dan tetap harus jalan, setelah dikurangi BBM, free driver, uang makan segala macam itu tadi, akhirnya minus hasilnya. Jadi minusnya itu kita serahkan ke sopirnya. Minus ya? Iya, penghasilannya minus. Coba kita lihat dulu. Berarti dari total ini dikurangin sama membayar pendapatan nih. Terus lawan satunya lagi apa, Bu? Kalau sebentar Pak, boleh saya tanya ya Pak ya? Boleh, boleh. Kalau untuk minus seperti itu tadi masuk biaya atau apa ya Pak ya? Minusnya kan karena setoran ya? Iya, karena setelah pendapatan, setelah dikurangi biaya operasional, kurang gitu. Pendapatan setelah dikurangi, terus ditalangin dulu gitu sama perusahaan, sama si sopir driver? Iya. Gitu, seharusnya ke biaya aja langsung, Bu. Oke, masuknya ke biaya. Seharusnya ke biaya 60.000-nya buat apa nih, misalkan kayak gitu. Minusnya untuk apa? Misal untuk BBM misal. Misalnya untuk BBM, berarti Ibu langsung aja, itu istilahnya kan, benar kan Ibu kan gantiin duit si driver kan? Iya. Ya, ganti 60.000 nih. Terusnya, dia seharusnya nanti driver kasih bukti ke Ibu, 60.000 ini untuk apa nih? Oke. Uang keluarnya 60.000, maka seharusnya Ibu langsung ke biaya aja 60.000 ini. Oke. Langsung ke biaya aja, berarti untuk ke BBM. Kalau untuk BBM berarti langsung ke BBM aja. Biar kelihatan, maksudnya kalau dari sini kan berarti kan nanti pendapatannya kan istilahnya, oh ternyata ada minus 60.000, tapi untuk apa ya? Kayak gitu kan, nggak kelihatan tuh. Kayak gitu, berarti ini saya pindahin aja Bu ya. Iya Pak. BBM. Jangan sini.
18. Nah, kayak gitu ya. Kita lanjut lagi. Membeli ban Grand Max 350.000. Oke, coba kita lihat pencatatannya. Nih, membeli Grand Max, betul, uang keluar 350.000 pada Oke, betul, bisa langsung dibiayakan. Betul, membeli ban Grand Max ya. Seterusnya, menerima setoran mobil F 450.000. Oke, coba kita cek. Masuk ke kas 450.000. Terusnya pada pendapatan 450.000. Terusnya lagi ada membayar biaya bengkel. Oke, membayar biaya bengkel ACF 100.000. Coba kita cek, berarti kan uang keluar ya 100.000 bengkel AC. Bengkel untuk membayar bengkel AC 100.000 pada perawatan mana? Coba betul. Biaya perawatan ACF. Terusnya kita ke transaksi lagi. Membayar sewa kios 500.000. Oh, coba kita cek uangnya dicatat kan nih keluarnya, uang keluar. Oke, dicatat ya, membayar sewa kios 500.000. Terusnya pada ada lemarinya sewa kios. Nah, ini sewa tempat ya. 500.000. Terusnya ada lagi menerima setoran mobil Luxio 250.000. Uang masuk lagi 250.000. 250.000. Oke, uang masuk dicatat pada pendapatan, penerimaan pendapatan mobil Luxio 250.000. Oke. Terusnya coba kita cek lagi. Menerima setoran mobil Grand Max 130.000. Oke, kita cek. Cek. Oke, mobil Grand Max 130.000. Mana ini dia. Grand Max 130.000. Coba kita lihat lemari satunya lagi. 130.000. Betul. Terusnya transaksi selanjutnya membayar angsuran mobil Elf 2.500.000. Nah, ini utang leasing nih. Benar nggak, Bu? Iya. Membayar angsuran mobil F 2.500.000. Coba kita lihat di uang masuknya, uang keluarnya sebesar 2.500.000 pada apa, Bu? Betul, dijadiin biaya nggak apa-apa, 2.500.000 nih. Oke. Masuk biaya apa masuk hutang ya, Pak? Seharusnya ketika Ibu awal beli, kalau Ibu belinya sebenarnya ini udah langsung ke aset, Bu. Dia pencatatannya agak panjang kalau untuk aset. Cuma kalau untuk sementara Ibu kayak gini pun juga nggak masalah. Kan untuk jadi biaya, Bu. Ya. Untuk jadi biaya Ibu 2.500.000 yang uang dikeluarkan. Kayak gitu. Sebenarnya saya pengen bahas aset, cuman agak panjang. Iya. Misalnya ini udah masuk ke aset nih kalau jasa-jasa mobil kayak gini. Seharusnya menerima setoran mobil Luxio 350.000.
350.000. Coba kita cek. Mobil Luxio sebesar 350.000. Uangnya masuk. Coba kita cek. Ini 350 ya. Tanggal 25. 350. Ya betul. Pada pendapatan. Oke. Terusnya ada lagi. Cik. Menerima setoran mobil F 220.000. Menerima setoran mobil F 220.000. Oke, uang masuk 220.000. Terusnya ke pendapatan sebesar 220.000. Oke, benar Bu, transaksi seperti ini, pencatatan seperti ini. Cuma kalau untuk aset sebenarnya agak panjang Bu, tapi kalau untuk sementara Ibu seperti ini diakui langsung biaya ketika pencicilannya itu nggak masalah. Karena kalau aset itu nanti dia akan masuk sebenarnya ke neraca Bu, jadi saldo awal Ibu sebenarnya. Sebenarnya ini kok peralatan masak. Sebenarnya di sini ada peralatan. Oke, nah sebentar ya, kita bahas dulu dari dari from akuntansi. Oke, terus kita ke laba rugi dulu ya. Oke. Nah, ketika laba rugi di bulan September. Oke, kita tulis bulan September. Hasil penjualannya sebesar 2.040.000. Coba kita lihat, kita cek hasil pendapatan atau penjualan. Sebesar di sini 2.100.000 ya, karena dikurangin tadi ya. Yang 60-nya ya. Gitu. 2.100.000. 2 juta. Kebanyakan. Dan kalau biasanya, kalau untuk jasa, dia itu bahasanya pendapatan Bu. Pendapatan. Hasil pendapatan, kalau jual itu untuk retail ya. Dan jasa betul nggak ada namanya HPP, harga pokok penjualan. Dia langsung semuanya itu dibiayakan. Oke. Terusnya, coba kita cek lagi. Ada apa lagi di sini? Ada namanya gaji 1.500.000. Coba kita lihat betul apa tidak 1.500.000 gajinya. Oke, betul gaji 1.500.000. Terusnya kita cek lagi. Ada sewa tempat sebesar 500.000. Sewa tempat sebesar 500.000. Oke. Terusnya ada lagi perawatan mobil sejumlah 620.000. Perawatan mobil sejumlah 620.000. Oke, betul. Terusnya ada cicilan mobil sebesar 2.500.000. Oke. Cicilan mobil sebesar 2.500.000. Nih. Terusnya sebentar nah, dari cicilan mobil berarti laba ruginya di sini terlihat minus 3.020.000. Karena apa? Karena besar ada di cicilan mobil ya, Bu. Betul? Ya, dari biaya-biayanya di sini Ibu bisa terlihat, dan yang dihasilkan penjualannya pun juga 2.100.000. Di sini terlihat minus sebesar 3.020.000. Gitu. Nah, sekarang coba kita cek ke neraca. Nah, dari neraca sendiri, kasnya dia itu minus 3.080.000. Coba kita lihat dari from akuntansinya atau dari lemarinya, benar gak nih per akhir September neraca kasnya minus 3.080.000. Oke, betul. Terusnya stoknya nggak ada ya, nggak ada stok. Ini saya tandain dulu.
Terus ada laba ruginya, betul, minus juga 3.020.000. Yang 60.000 pendapatan yang minus tadi, Pak. Kenapa? Yang 60.000 yang Oh iya, belum saya masukin ya. Betul, betul, belum saya masukin bensinnya. Nah, ternyata ada satu lemari yang belum dimasukkan. Oke, makanya ditandain kuning. Oke. Karena apa? Karena neraca ini bisa jadi patokan. Ketika yang aktiva dengan pasiva kok nggak sama ya? Apa sih yang ngebuat kita nggak sama kayak gini? Apa kita nggak sejalan kayak gitu ya? Nah, berarti harus dicek dari laporannya ya, karena pada dasarnya antara aktiva dan pasiva dia itu harus sama. Ya. Nah, berarti ada satu yang kurang. Berarti di sini kita tambahin aja nih, bensin. BBM sebesar 60.000. Nah, coba kita lihat neracanya. Nah, di sini baru dia sama. Oke, caranya seperti itu untuk laba rugi dan neraca. Sedangkan kalau ibu atau semuanya ya, ketika misalkan saya usahanya udah jalan, gimana cara pencatatannya? Oke, ini untuk semuanya, untuk Bapak dan Ibu, untuk peserta. Ketika usaha udah jalan, dan bagaimana cara pencatatannya, tetap Bapak dan Ibu harus cut off. Oke, harus dihitung kas per akhir, misalkan mau cut off-nya per akhir September kemarin, maka kas per akhir September yang ada di tangan ya, atau ada intinya keuangan perusahaan itu ada berapa, sisa berapa, kayak gitu. Nanti dimasukin di sini kas ada sekian. Terusnya peralatan atau bisa disebut ini sebenarnya aset ya. Kalau ini kita hilangkan. Ya, di sini sebenarnya aset. Nah, ibu harus ada namanya nilai aset dari mobil. Mobil-mobil itu kan sebenarnya aset-aset ibu tuh. Ya. Mobil, terus misalnya ada komputer, ada apalah, ada yang lain-lain. Itu dimasukin nilainya, oke? Terus apakah Bapak dan Ibu punya piutang? Oke, ini jadi salah satu contohnya. Oke, terus. Oke. Peralatan ini bisa disebut sebagai aset. Aset itu biasanya aset kendaraan, terusnya aset peralatan kantor, perlengkapan kantor. Kalau mau dihitung silahkan. Ya, emang seharusnya dimasukin di sini juga biar kelihatan yang udah kebeli apa, yang jadi aset kita apa, kayak gitu. Uang kita ada berapa, aset kita ada berapa, nanti dia akan kelihatan. Jadi intinya ngambil cut off-nya. Nah, piutang ini istilahnya kita ada nggak orang yang ngutang ke kita? Oke? Piutang itu adalah uang kita ada di orang, ya. Uang kita ada di orang, itu namanya piutang. Tapi kalau hutang, kita ngutang ke orang. Oke? Nah, kayak ibu tadi nih, hutang, ternyata ada hutang leasing, Bu. Nah, ketika misalkan seharusnya, dia itu kan nggak masuk ke biaya. Tapi kalau dibiayakan juga langsung nggak masalah. Kalau misalkan ibu catat hutang leasingnya ada di sini, maka asetnya harus masuk ke sini. Terus hutang leasingnya misalkan ternyata di sini, utang usaha. Misalnya di sini hutang usaha. Oke. Terusnya, nah, terusnya misalkan di sini ada hutang leasing atau hutang bank atau hutang lain-lainnya, itu juga harus dicatat. Nah, di akhir September hutang yang masih ada itu berapa total semuanya?
Oke. Misalkan kayak tadi nilai peralatan ini, misalkan kendaraan. Oke. Saya kasih contoh untuk semuanya, kendaraan mau peralatan dan lain-lain itu ditulis. Misalkan Ibu punya nilai aset itu sebesar 1 juta. Saya bahas sekilas aja ya. Karena kalau dibongkar semuanya ini akan panjang. Misalnya aset kendaraannya itu 10 juta, tapi Ibu masih punya hutang usaha di leasing itu sebesar misalkan masih 3 juta. Oke. Misalkan seperti ini. Maka ketika Ibu bayar hutang leasing, seharusnya adalah hutang usaha, ini ganti. 3 juta. Ketika Ibu bayar hutang leasing, maka seharusnya adalah kasnya di kredit, hutang leasingnya di debit. Hutang leasing ini akan lama-lama hilang. Oke? Itu cara akuntansi dalamnya. Cuma kalau misalnya sederhana ya mau dibiayakan nggak masalah. Berarti istilahnya Ibu itu berarti pendapatan Ibu ini akan seperti ini. Ya. Karena ada biaya yang besar lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalkan Ibu nanti sudah catat di sini, dia biayanya pastinya akan hilang. Oke, cicilannya akan hilang di sini dan ini pendapatan akan dikurangin sama pendapatan akan bertambah ya, akan bertambah karena cicilan mobilnya hilang. Seperti itu. Oke, sebenarnya panjang banget bahasanya, Bu. Tapi kita nggak bisa karena keterbatasan waktu. Mungkin lain kali kita akan bertemu lagi untuk bahas aset ya. Cuman secara garis besarnya untuk semua peserta ketika mau dimulai itu disarankan itu di akhir bulan. Ya. Jadi yang dipunya untuk usaha kita itu apa aja. Oke, dan usahakan keuangan perusahaan dengan pribadi itu dipisah ya. Misalnya kita sekarang punya uang 1 juta. Ya udah tulis 1 juta di sini kasnya untuk usaha kita. Nah, modal di sini sebenarnya itu adalah modal awal ketika kita punya usaha. Pas setor awal atau misalnya udah berjalan 3 tahun atau 5 tahun, ternyata kita udah beberapa kali ngasih modal. Ya, itu totalin aja di sini. Kayak gitu, misalkan udah ngasih total misalnya 5 juta, ya udah masukin 35 juta misalkan kayak gitu. Masukin aja itu 35 juta. Oke, modal ini adalah modal awal berdirinya perusahaan atau usaha Bapak dan Ibu. Oke, modal dari awal. Kas adalah kas yang akhir September atau akhir bulan yang masih ada di tangan. Kayak gitu ya. Terus kendaraan, nanti ada kendaraan. Kalau misalnya emang usahanya kayak Ibu travel kendaraan, terus ada komputer, misalnya untuk adminnya, terus ada aset, ada printer, ada foto. Kayak gitu kan, ada kamera. Kayak gitu. Nah, itu cara untuk perhitungan awal ketika pembukuan. Oke, gampang ya. Nanti misalnya kalau masih bingung bisa tanya sama Mbak Nuriani Putri. Kayak gitu. Oke, Ibu Malta. Oke, cukup ya Bu Malta ya. Ya Pak, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Sama-sama Bu. Mbak Nuri, gimana? Masih lanjut? Masih boleh Pak. Mungkin tadi kalau misalnya mau dibahas punyanya Bu Dewi, mah enggak. Bu Dewi, ngumpulinnya sih atas nama Bu Dewi Daisyah Hamid ya. Tapi beliaunya nggak ada nih. Gitu. Tapi kalau ada, tapi ada. pesertanya ada ya? Memang pesertanya ada di base jasa. Cuma kebetulan beliau belum gabung nih gitu. Ya udah, nggak apa-apa, kita bahas yang ini aja Mbak ya. Oke, boleh. Siap. Silakan Bapak. Karena kalau saya searching lagi, nggak enak nanti kelihatan namanya. Siap. Oke, silakan Bapak. Oke, kita bahas worksheet yang ketiga nih dari Ibu Dewi. Nah, kelihatan di sini Ibu Dewi ini seperti produksi apa ya? Atau jasa bisa kayaknya jahit nih. Desain. Iya Pak. Biaya listrik, dia kuantitasnya 40, berarti per baju, wah dia nyampe dihitung per kWh. Oke, berarti biaya listriknya 200.000. Cuman untuk jadi 1 gaun, dia jahit, biaya jahit gaun, biaya alat, misalnya jasa jahit. Berarti untuk 1 jahit gaun itu butuh 5.000. Oke. 5.000 dari kuantitas 40 nih. 40 kWh. Nah, terusnya biaya jahit gaunnya 150.000. Oke.
Terusnya biaya alat jahitnya 9.000. Totalnya 9.000, cuman dibagi 3. 3.000 dari mana ya? Terusnya ada biaya finishingnya 5.000 dan biaya packingnya 1.000. 3.000. Oke, maka ini HPP-nya. Oke, kita beranggapan misalkan beliau ini adalah jasa jahit ya. Melakukan jasa jahit misalkan. Kayak gitu. Dia itu by order, bisa dibilang, tolong dong bikinin jas dong, tolong dong bikinin gaun, kayak begitu. Oke, itu disebutnya bisa dibilang jasa. Karena dia nggak ada nyetok apapun, istilahnya kayak gitu. Dia bekerja ketika ada orderan. Oke, seperti ini. Dia perhitungan HPP-nya seperti ini. Terusnya kita buka lagi di akuntansinya. Klik. Nah, ketika transaksinya, kita lihat nih. Gas. Nah, tanggal 1 Agustus, butik Griot Jahit Bajuku menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta sebagai modal. Nah, dia dikasih modal nih 1 Agustus sebesar 50 juta. Oke. Nah, modal butiknya berarti uangnya pada modal. Coba kita lihat. Ada nggak modal usaha? Nih, modal butik 50 juta. Oke, ini betul. Terusnya dibeli mesin jahit seharga 5 juta. Oke. Ada kemungkinan nih nyatet dari awal berdirinya perusahaan nih. Beli mesin jahit 5 juta. Oke, uang keluar 5 juta. Terusnya, oke, masuk ke peralatan. Jadi aset nih, betul. Mesin jahit 5 juta. Terusnya ada lagi. Dibeli peralatan menjahit senilai 5 juta. Peralatannya masuk sebagai aset juga. Nih, peralatan menjahit 5 juta. Masuk, oke, peralatan butik, tipenya aset. Terusnya, sewa tempat 2 juta, tanggal 5 Agustus membayar sewa tempat 2 juta. Berarti uang keluar sebesar 2 juta pada beban sewa tempat, ya, 2 juta. Terusnya, seragam karyawan 5 orang sebesar 2 juta. Oke, misalkan beli seragam karyawan sebesar 2 juta untuk 5 orang. Kita lihat uang keluar sebesar 5 juta. Uang keluar sebesar 2 juta seragam karyawan tanggal 6 Agustus. Maka masuk sebagai biaya. Betul, seragam karyawan. Oke, biaya operasional. Terusnya, diterima penghasilan atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan sebesar 10 juta. Pendapatan, oke, sebesar 10 juta. Uang masuk. Coba kita cek, di kasnya dicatat nggak? Oke, pendapatan dari jasa 10 juta. Kas, terusnya ada lagi. Pendapatan jasa 10 juta. Pendapatan jasa butik. Gaji, sewa tempat, pendapatan. Oh, ini dia. Pendapatannya 10 juta. Betul. Kasnya di debit, pendapatannya di kredit. Terusnya ada lagi dibeli perlengkapan butik secara tunai sebesar 12 juta. Oke, beli perlengkapan butik 12 juta. Uangnya keluar 12 juta, maka bertambah adalah peralatan butik 12 Agustus 12 juta.
Terusnya perawatan butik sebesar 5 juta. Perawatan sebesar 5 juta. Dicatat enggak uang keluarnya nih? Peralatan butik 5 juta. Maka yang satunya harus ke Nah, sorry. Ini dia peralatan butik sebesar 5 juta. Terusnya, oke, sudah dicatat, dibayar biaya makan karyawan sebesar 1.500.000. 1.500.000 untuk biaya makan karyawan. Oke, dicatat. Betul ya, catatnya kayak gini juga ya, harus rapi. Biayanya untuk apa? Kayak gitu. Biaya makan karyawan 1.500.000. 1.500.000. Nih dicatat juga. Cakep. Terusnya diterima penghasilan atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan sebesar 5 juta. Tanggal 19 Agustus uang masuk sebesar 5 juta. 19 Agustus uang masuk 5 juta dari pendapatan jasa. Oke, udah dicatat nih di lemari kasnya. Terus harus catat di lemari satu lagi namanya pendapatan. Pendapatan 19 Agustus sebesar 5 juta. Betul. Terusnya ada lagi dibayar biaya listrik, telepon dan air sebesar 2.500.000. Tanggal 20 2.500.000 biaya telepon dan air. Nih, listrik, air dan telepon 2.500.000. Terusnya di sini berarti masuk ke biaya listrik. Boleh, nanti akunnya di sini bisa didetail lagi ya, sama kayak ininya ya. Misalnya listrik, air, dan telepon. Gitu ya, bisa dirinci sesuai sama ininya. Mungkin kalau misalkan nanti ternyata di sini akunnya listrik, air, telepon, ternyata kita bayarnya listrik doang, air nggak dibayar, Halo, Pak Ade, keputuskah? Halo, oke. Keputus ya Pak Ade ya? Iya Kak, kayak Oke. putus deh, Ya soalnya tadi langsung hilang gitu aja suaranya. Oke. Nggak apa-apa, kita mungkin teman-teman ada yang belum absen, silakan absen lagi. Yang sulit absen boleh chat di grup, sama siapin pertanyaan, boleh nanti nama, usaha, sama pertanyaannya mohon disebutkan ya. Gitu, sambil kita nunggu Pak Ade masuk lagi. Oke. Halo? Oke, udah ya. Oke, siap Pak. Boleh lanjut, tadi keputus ya Pak? Keputus, iya benar. Oke, silakan dilanjutkan Pak Ade. Oke, terusnya ini ada pemegang usaha ngambil duit, oke, dari jenis usaha kita. Nyatetnya gimana? Nah, di sini ada keperluan pribadi, betul, dikasih berkurang maka 12 juta. Coba saya pengen tahu, berarti dia nyatetnya keperluan pribadi 12 juta. Oke. Bisa dimasukin ke sini, cuman beranggapan ya, kalau berarti kan ini kan ruginya banyak, nanti laba ruginya nanti kita bahas, boleh di sini, oke? Nanti kita terusin dulu, ding. Terusnya
Pendapatan dari jasa yang telah diberikan kepada pelanggan 10 juta. Oke, 10 juta. Uang masuk lagi sebesar 10 juta. Terusnya, lawannya adalah pendapatan. Pendapatan sebesar 10 juta tanggal 25 Agustus. Betul. Dibayar biaya transport karyawan sebesar 1 juta. Oke. Transport karyawan sebesar 1 juta. Oke, uang keluar 1 juta, maka di lemari yang satunya lagi adalah transport karyawan sebesar 1 juta. Masuk. Betul. Terusnya, dibayar gaji karyawan sebesar 15 juta. Dibayar gaji karyawan sebesar 15 juta. Sebesar 15 juta. Coba kita lihat uang keluarnya. Oke, uang keluar 15 juta, maka di sininya juga gajinya 15 juta. Oke, ini sudah benar untuk from akuntansinya dan transaksinya sudah clear. Berarti kita lihat cek laba ruginya. Oke. Nah, kita cek di sini ada pendapatan 25 juta. Coba kita lihat dari lemarinya. Pendapatan sebesar 25 juta, benar nggak? Oke, betul, pendapatan 25 juta. Terusnya, ada gaji sebesar 15 juta. Coba kita lihat gaji 15 juta di bulan Agustus. Oke, betul. Bulan Agustus. Bulan Agustus. Terusnya sewa tempat sebesar 2 juta. Sewa tempat sebesar 2 juta. Oke, betul. Terusnya perawatan peralatan butik 5 juta. Coba kita lihat perawatan peralatan butik sebesar 5 juta. Oke, betul. Listrik 2.500.000. Listrik 2.500.000. Listrik 2.500.000. Oke. Terusnya apa lagi? Ada transportasi karyawan. Coba kita cek transportasi karyawan. Sebesar 1 juta, betul. Terusnya ada biaya makan karyawan 1.500.000. Biaya makan karyawan 1.500.000. Oke, dicatat, betul, masuk. Terusnya ada seragam karyawan sebesar 2 juta. Oke, masuk 2 juta. Oke. Terusnya lagi ada keperluan pribadi. Oke, keperluan pribadi 12 juta. Oke, keperluan pribadi 12 juta. Diambil nih, kelihatan jadinya. 12 juta. Maka di sini bisa kita lihat laba kotor ya pendapatan 25 juta, terus ada operasionalnya 29 juta. Maka 25 juta diambil 29, dia kan udah otomatis minus nih. Oke. Coba 25 juta diambil 29 juta sama dengan minus 4 juta. Di sini sudah kelihatan berarti bebannya itu terlalu banyak. Ya. Terusnya ditambah lagi ada keperluan pribadi. Oke. Ada keperluan pribadi, maka nah, di sini kelihatan jadi laba bersih kita, laba bersih ibunya, ya, dia itu minus jadi 16 juta.
Oke. Karena dari laba usaha ada tambahan keperluan pribadi atau biaya lain-lain. Nah, di sini bisa jadi patokan kita, ya. Nah, jadi dia itu kelihatan nih minus 16 juta. Oke. Nah, di sini bisa kita jadi acuan ketika ada keperluan pribadi untuk apa nih. Oke. Nah, tadi yang saya ingin bahas itu mengenai kalau misalkan ada keperluan pribadi, ya, keperluan pribadi ini ketika misalkan harus ditanya dulu, ya, kalau keperluan pribadi kalau bisa itu diminimalisir, ya. Di sini kan udah kelihatan 12 juta, ditanya 12 juta ini untuk apa sih? Kayak gitu. Terusnya kalau misalkan 12 juta ini ternyata pinjam dulu dah. Kalau misalnya pemegang usaha bilang pinjam dulu, ya. Berarti 12 juta ini ada kemungkinan akan kembali. Nanti dibalikin. Nah, berarti masuknya itu bukan ke biaya. Oke? Masuknya itu bukan ke laba rugi. Ketika si pemegang usaha bilang pinjam dulu. Maka masuknya itu seharusnya di neraca di sini. Ya, di sini harus jadi piutang misalkan. Piutang pemegang saham. Bisa bahasanya seperti itu. Nah, pengertiannya piutang pemegang saham berarti di sini ada 12 juta. 12 juta ini adalah uang perusahaan yang dipinjam oleh pemegang saham. Kayak gitu ya. Itu pengertiannya untuk pemegang, sebenarnya akad dari awalnya ketika si pemegang usaha itu minjem duit untuk apa. Kalau keperluan pribadi dia bilang udah jadiin biaya aja, nggak apa-apa. Karena nggak akan diambil lagi, misalnya kayak gitu. Atau misalkan jadi apa ya, jadi dividen. Wah, dari sahamnya kan Bapak ngeliat sendiri Pak, di sinilah baru minus, masa mau diambil apa yang mau diambil kayak gitu kan misalkan. Nah, salah satunya berarti ya kalau nggak narik kasnya ya, lihat dari keuntungannya. Dari sini, kalau misalkan dari keperluan pribadi ternyata aduh minusnya besar banget ya, berarti harus dipres ya. Dia harus jelas gitu ya. Yang saya bilang dari awal berarti antara keuangan pribadi dan usaha itu harus dipisah. Keuangan, keperluan pribadi itu harus dipisah. Tapi saya nggak bisa Pak. Kalau misalkan nggak mau dipisah, berarti harus dianggarkan. Dianggarinnya dari mana? Dari laba rugi aja. Pak, kita sekarang minus. Oh ya udah dah, nggak jadi minta dah. Kayak gitu kan bisa tuh nanti. Pak, sekarang kita untung. Untungnya berapa? 1 juta. Yaudah sini gue pinta 100.000 buat keperluan pribadi gue. Misalnya bahasanya seperti itu juga bisa. Makanya laba rugi itu bisa jadi patokan untuk kita. Kayak gitu ya. Oke. Itu pembahasan terakhir untuk materi dari Ibu Dewi Daisya Hamid. Ya.
Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Nuriani Putri. Apa masih mau bahas lagi? Udah cukup untuk ngebahas tugasnya. Terima kasih banyak Pak Ade. Sekarang kita masuk ke sesi konsultasi, boleh ya Pak Ade ya? Boleh, boleh. Nah, buat Bapak Ibu yang tadi sudah menyiapkan pertanyaan, udah bisa kita mulai nih. Kalau mau ada yang bertanya, mungkin Mas Ahmad boleh tolong di unmute. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Kita udah di unmute dirinya sendiri ya, teman-teman. Kalau ada yang mau nanya. Oke, ada yang mau bertanya? Udah pada paham. Udah pada paham ya? Alhamdulillah kalau udah pada paham. Karena setahu saya itu selama saya pengalaman saya, jasa itu sebenarnya lebih gampang untuk perhitungannya. Cuman biasanya itu yang agak asik itu lebih pembukuan awalnya saya harus gimana sih Pak? Kayak gitu. Oke. Yang tadi saya Jadi jelaskan. bingung di awal gitu ya? Bingung di awal, kalau sudah berjalan itu sebenarnya gampang. Yang saya bilang harus konsisten. Oke. Gitu. Konsisten. Dicatat ya semuanya ya Pak Ade ya? Ya, harus konsisten ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh langsung aja. Karena kayaknya kemarin di grup ada yang mau nanya. Mungkin, atau sudah jelas dari pemaparan tugas yang tadi? Halo, ada Pak. Ya, Kalau halo Pak. usaha Ya, radio silakan. bagaimana Bu ya? Ya, Pak maaf sebutkan nama usaha dan pertanyaannya. Kalau saya ada usaha radio Bu ya. Radio itu ada modal, ada peralatan, pemancar, dan elektronik. Itu kan untuk pengembaliannya bagaimana Bu ya? Termasuk nanti di nolnya itu kapan? Pak Ade mungkin bisa dibantu. Radio ini dalam hal penyiar ya Pak? Iya betul. Nah, dalam hal nolnya ini nolkan apa Pak? Nolnya aset. Ngomongin kita menentukan untuk pengembalian dari modal aset tadi Pak. Kapan saya harus membeli kembali gitu? Saatnya membeli kembali gitu. Sebenarnya begini Pak, saya jelaskan secara garis besar untuk aset ya Pak. Ya. Untuk aset itu sebenarnya ketika untuk nol itu, ketika aset masih bisa digunakan, cuman nilai penyusutannya udah nol, itu gunakan terus nggak masalah Pak. Ya, ketika misalkan Bapak pengertiannya ini lebih dalam lagi kalau untuk aset, yaitu kan penyusutannya kan ada berdasarkan pajak 4 tahun, 8 tahun, 16 dan 20 tahun, ya. Iya. Nah, kalau Bapak untuk perhitungan aset sendiri, kalau Bapak punya perhitungannya, walaupun nilai aset itu sudah nol, tapi masih memberi manfaat, itu gunakan terus nggak masalah Pak. Nilainya sudah habis nih, misalkan nilai penyusutannya. Itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan aset tersebut sudah Bapak jual, aset dijual atau aset rusak, maka pada saat itu berarti pencatatan aset atau hitungan penyusutan aset tersebut sudah tidak ada, sudah tidak dibebankan ke Bapak lagi. Kayak gitu Pak. Bukan masuk di keuntungan nantinya ya. Kalau misalnya penyusutan tadi ditargetkan usia 10 tahun atau 5 tahun gitu. Aset itu bukan keuntungan Pak, aset malah justru penyusutan. Dia kan bukan. Kalau maksudnya begini. Kalau kita prediksi bahwa aset ini akan berusia
atau bisa juga di komputer, di peralatan lain, itu kita prediksi usianya adalah 2 tahun. 10 tahun. Oke, setelah 2 tahun, ternyata aset ini masih bisa digunakan, komputer tadi masih bisa digunakan, pemancar masih bisa digunakan. Iya. Gitu kan? Betul. Atau idealnya kan harus berganti baru. Iya, betul. Nah, tapi aset yang lama kan ternyata masih bisa digunakan. Apakah itu bisa masuk di keuntungan? Bukan keuntungan, Pak. Jadi nilai itu adalah nilai aset Bapak sebenarnya. Tetap dinilai aset ya? Nilai aset tetap. Karena kalau dalam neraca itu gini Pak, nanti Pak. Saya gambarin sedikit. Kalau dari neraca kayak tadi, sebenarnya di sini ada misalkan radio, peralatan ya, misalkan peralatan. Peralatan kantor. Nah, misalkan peralatan kantor ada nilainya 1 juta. Oke. Ada nilai 1 juta. Ini kita anggap aset nih, Pak. Ya, 1 juta. Terusnya di sini ada namanya akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini adalah pengurang yang tadi Bapak bilang, misalkan ternyata peralatan kantor ini contohnya misalkan komputer nilainya 1 juta. Nah, dia berdasarkan 4 tahun, misalkan penyusutannya 4 tahun, Pak. Ya. Maka kan perhitungannya sebentar tahun, di sini 4, di sininya berarti 4 tahun itu dikali bulan. 4 tahun itu berapa bulan? Sorry, 28, 12, 48 ya. 48 bulan. Sorry, misalnya 4 tahun ya. Bulannya ada berarti 48. Maka penyusutan per bulannya adalah 1 juta dibagi 48. Nah, di sini adalah akumulasi penyusutan. Ini adalah penyusutan per bulan, Pak. Oke. Karena kalau aset itu sebenarnya untuk pengurang laba untuk pengurang neraca Bapak dan laba rugi Bapak. Nih. Berarti nilai asetnya adalah 20 penyusutan misalkan di bulan pertama ya, kita beli awalnya 1 juta. Di sini jangan itu minus aja, minus 2833. Oke, maka di sini total aset Bapak itu adalah, nah ini dia. Ini ditambah ini. Gitu. Kalau misalkan di sini ada kas Bapak. Nah, nanti dia akan ditambah ini lagi. Nah, ini cara perhitungan penyusutan, Pak. Kayak begitu per bulannya berarti ada biaya akumulasi penyusutan sebesar 20.833. Nanti di laba ruginya pun juga ada beban penyusutan peralatan kantor sebesar 20.833. Itu, Pak. Jadi sebenarnya penyusutan aset itu adalah nilai kita yang kita miliki. Tapi lama-lama aset itu kan lama-lama menyusut, Pak, nilainya. Kecuali tanah, ya. Maka dia itu akumulasi penyusutannya untuk pengurang nilai aset kita gitu, jadi nanti akan habis gitu, Pak. Panjang deh, Pak, kalau udah ngomongin aset, Pak. Cuma secara garis besar kayak gitu, Pak. Ada yang garis lurus, ada yang garis menurun, ada yang golongan 1, golongan 2, 3, 4. Sorry, Pak, mood-nya, Pak, tolong dinyalain, Pak, suaranya, Pak. Keputus ya, Pak Suwarto ya tadi ya? Mute-nya Pak Suwarto sudah jelas? Halo, sudah jelas, Mbak? Ya. Suaranya? Oh, oke, sudah, Pak. Pak. Nah,
Pertanyaan saya adalah, tadi di bulan ke-49 itu kan bulannya 48 ya. Ya, Berarti pada bulan ke-49 itu sudah habis. ada penyusutan kan ya Pak ya? Ya, betul Pak. Apakah itu masuk di laba Pak nanti? Dia pasti akan masuk. Penyusutannya dihapus? Ya, jadi gini Pak, nanti ketika misalkan dia sudah mencapai 1 juta nilai penyusutannya, ya, dia itu kan 1 juta itu kan masuk di neraca dan di laba rugi. Di laba rugi itu ada namanya beban penyusutan Pak, beban penyusutan. Nah, dia itu nilai ini, dia itu sama kayak akumulasi penyusutan, nilainya sama. Ya, sebesar 2833. Nilainya sama. Nah, ketika misalkan ini sudah mencapai puncaknya, yaitu 48 bulan, ya, dia penyusutan yang ke-49, dia itu nggak akan ada penyusutan lagi. Ya, maka nggak akan muncul lagi di sini akumulasi penyusutan, dan di beban penyusutan dia nggak akan muncul lagi karena sudah 0. Ya. Gitu. Nah, ketika misalkan peralatan kantor nih, ini usianya udah 48 tahun nih, misalkan kayak gitu, penyusutannya udah habis nih, masa kayaknya udah harus ganti nih. Nah, ketika misalkan peralatan kantor ini, misalkan yang tadi laptop ini, harga 1 juta ini mau dijual, ya tinggal dijual Pak, nggak masalah, sesuai pendapatan Bapak aja berapa. Nanti tinggal masukin kas pada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ya, maksudnya Ya, penjualan. boleh pendapatan lain-lain, boleh penjualan nanti atau penjualan aset kayak gitu boleh. Ya. Berarti nambah keuntungan itu ya sifatnya Pak ya? Betul Pak, nambah keuntungan Bapak. Cuma nilai aset Bapak hilang yang 1 jutanya kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih, paham. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Suwarto, terima kasih Pak Ade. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh Pak Ade? Satu lagi, ini ada Bu Eneng. Boleh. Silakan Bu Eneng. Tadi. Oke, sudah connect Bu Eneng. Ya, kedengaran Mbak? Silakan. Ya, sudah kedengaran. Silakan Pak. Jangan bertanya Bu. Langsung ke Pak Ade. Saya mau tanya, kalau misalnya ada karyawan yang pinjam uang, terus udah gitu. Jadi pokoknya sering banget kita pinjam uang, nanti bayar lagi, pinjam uang, bayar lagi. Ya. Nah, itu kita masukin ke laporan keuangan atau saya bikin catatan kecil aja gitu? Bebas Bu, kalau Ibu ingin tahu nilainya berapa, ya, Ibu masukin ke laporan aja, cuman bukan di laba rugi ya Bu, di neraca. Oh, di neraca, oke. Ya, jadi masuknya ke neraca nanti seperti ini. Ketika misalkan si karyawan itu kasbon, oke, bahasanya kasbon. Nah, nanti masuknya itu adalah ke piutang lain-lain Bu, atau piutang karyawan. Namanya piutang karyawan. Atau mau Ibu sederhanakan kasbon karyawan, boleh. Kayak gini. Gitu, berapa misalkan 200.000. Begitu. Nanti yang Ibu catat itu ada 2 lemari. Yang pertama itu adalah kas, oke. Yang kedua itu adalah lemari kasbon karyawan. Kayak gitu. Ya. Dan nanti debit kredit, ya, jangan lupa nih debit kreditnya. Berarti yang berkurang itu adalah kasbon 200.000 di kredit, maka kasbon karyawannya bertambah 200.000. Kayak gitu, ya. Kayak gitu. Nanti dia punya lemari sendiri-sendiri ya. Kasbon tetap keluarnya berarti di kredit, maka lemari kasbon karyawan itu ada di debit. Nah, catatnya begini nanti. Kayak gitu. Ketika bayar, ya udah tinggal dibalik lagi, Bu. Kalau misalnya dibalikin duitnya ketika nyicil ya sama. Nanti ketika bayar berarti tinggal dibalik. Misalnya dia bayar 50.000. Maka dari kasnya ketika bayar ya. Ketika bayar, misalkan dia bayar 150 dulu. Udah 150.000. Kas masuk pada kasbonnya 150.000. Gitu. Nanti dia akan berkurang menjadi 50.000. Gitu.
Jadi di neraca ya Pak ya, bukan Ya, di laporan betul, keuangan. di neraca. Oke, ya. Ya, Bu. Oke, makasih Pak Ade. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Kasbon itu dari hati banget itu. Ya. Saya juga seperti itu sih. Saya juga, saya juga. Iya. Oke, sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu Neng dan Pak Ade. Iya, sama-sama. Masih boleh satu pertanyaan lagi mungkin ya? Boleh, bebas saya mah. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Lagikah yang mau bertanya? Yang lain? Kalau Mbak, saya boleh ngomong sedikit? boleh silakan Pak Ade. Kan gini, kita kan ini hari terakhir ya. Saya tadi lupa nyampein ke Ibu Aminah, nanti tolong sampaikan aja sekalian. Kalau misalkan ada peserta yang lain masih ingin bertanya, nggak apa-apa ya, tanya aja ke saya Mbak melewati Mbak Nuri atau sama Ibu Aminah. Boleh. Saya bersedia bakal ngebantu ya. Insya Allah saya bakal bantu gitu ya. Walaupun slow respon. Gitu ya. Biar silaturahminya terus jalan. Gitu, nggak usah ragu-ragu kalau mau nanya. Mungkin kalau sekarang kan peserta biasanya ketika saya ngajar itu sekarang belum ketemu apa yang mau ditanyain, tapi ketika berjalan nanti pasti banyak yang akan ditanyain. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan Mbaknya nanti kalau mau nanya silahkan aja WA ke saya. Oke, boleh. Boleh teman-teman kalau misalnya nanti ada Bapak dan Ibu mau ada yang ditanyain lagi terkait dengan manajemen keuangan, boleh tanya di grup. Nanti Pak Ade alhamdulillah mau ngebantu kita gitu. Nanti saya terusin ke Pak Ade pertanyaannya gitu ya. Iya, untuk betul. sekarang masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya. Masih ada yang mau bertanya kah? Ada yang izin? Halo, Ibu. Oke. Mungkin Pak Ade bisa jelasin. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau absen sepertinya sudah semua ya, tidak ada yang mengalami kesulitan. Sama di grup Pak Ade sebenarnya ada yang bertanya kalau misalnya tidak sempat di-review hari ini, boleh minta reviewnya via email atau mungkin dari tugasnya? Oh boleh, nanti saya usahakan. Boleh ya Pak Ade? Boleh. Oh, oke. Ya kebetulan kemarin di grup ada yang menyampaikan seperti itu. Kalau misalnya, kalau boleh, kalau tidak dibahas di sini, beliau minta dikasih reviewnya via email gitu. Boleh. Insya Allah siap. Pak Ade boleh kasih saran gitu untuk peserta. Mungkin ada yang gimana caranya yang bisa nyemangatin diri sendiri kalau manajemen keuangan, memanage keuangan, arsip-arsip itu sebenarnya gampang gitu kalau mau dirutinin. Apa ya? Saya cara yang paling mudah. Saya emang nggak bisa ngomong apa-apa, Mbak. Saya cuma bilang ketika sesuatu ada pekerjaan, ada pengalaman, ada suatu situasi yang dimana kita buat terpojok, intinya anggap situasi itu sebagai pengalaman kita, pelajaran kita, itu ya. Dan jangan pernah ketika ada konsumen atau suatu hal dari kita, pekerjaan kita, bilang susah, bilang ini konsumen ngeselin banget, ini customer cerewet banget. Jangan keluar kata-kata seperti itu ya, cuma saran aja. Karena itu yang diajarin sama bos saya sendiri. Ketika ada sesuatu hal atau ada masalah yang sulit, ketika ada customer yang sulit, itu diharamkan istilahnya. Kalau bahasanya kita itu tidak bolehkan ngomong
susah. Kita harus selalu bilang itu gampang, itu asik, itu seru. Oke, rubah mindset kita dari sekarang, itu gampang, itu asik, itu seru. Karena dari suatu kejadian seperti ini, pandemi, pasti bakal ada hikmahnya nantinya. Oke. Pokoknya dari mindset kita harus dirubah terlebih dahulu. Mindset paling pertama. Itu aja, saya nggak jelas ngomong apa. Gitu. Jelas kok Pak Ade. Gitu ya. Kalau gitu, ya betul. Yang penting kitanya mau usaha ya Pak. Mau usaha, mau belajar, kayak gitu ya. Karena saya sendiri kan udah tahu kan ya, karena saya sendiri itu basicnya bukan dari orang akuntansi ya. Oh, oke. Bapak Iya, Ibu tahu sendiri, saya itu basicnya bukan orang akuntansi, saya ini orang mesin. Ya, lulusan SMK. Cuman alhamdulillah tahun sekarang saya baru jadi maba, mahasiswa baru, ambil jurusan ekonomi. Gitu. Saya bukan dari akuntansi, cuman saya belajar, ada kemauan dan ada keinginan. Seperti itu, dan alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun lebih menangani banyak perusahaan. Wow, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ade atas ilmunya. Sama-sama. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin kita masuk ke sesi foto bareng. Teman-teman yang lain mungkin boleh dinyalain videonya. Tadi Pak Adenya welcome banget kalau misalnya ada yang mau japri atau mau share di grup. Nanti saya sampaikan ke Pak Ade kalau misalnya di sini belum nemu pertanyaannya mau nanyain apa gitu. Ya, kita boleh buka semua videonya, di-on-in, kita foto bersama. Pak Ade, terima kasih banyak ya. Kita sudah masuk di sesi akhir nih kebetulan untuk materi keuangan, manajemen keuangan. Karena minggu depan kita udah masuk ke sesi digital marketing. Ya, betul. Udah masuk ke sesi digital marketing khusus IG, cara penjualan di IG gitu. Wah, jadi ya itu kan itu yang juga penting ya saat ini ya Pak Ade ya. Penting banget. Gitu, untuk Oke, kita ketemu ya. Oke, kita ketemu lagi di sesi pendampingan, di sesi materi dan pendampingan selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, ilmu dari Pak Ade juga, materi-materinya, mudah-mudahan insya Allah sih bermanfaat banget buat kita semua, gitu. Mudah-mudahan nantinya bisa diterusin ya, gitu, pencatatan keuangannya, gitu Bapak Ibu. Oke, saya tutup dengan foto bersama, mungkin udah bisa nyala semua videonya. Mas Ahmad boleh dibantu? Kayaknya udah bisa nih. Masih ada yang belum dibuka videonya, boleh kita foto bareng dulu? Mungkin. Tolong dibuka semua videonya. Masih ada yang belum nih? Oke, udah bisa kita foto bareng kah? Masih ada beberapa yang belum dibuka videonya. Oke. Kita ya. Oke, udah bisa Pak, kita foto bareng semuanya ya Pak. Opo sih begini ya. Opo begini. Kita foto ya. Mas Ahmad boleh dibantu ya. Siap, Mbak. Untuk ya, oke. Untuk sesi foto 1, 2, 3. Oke. Sudah selesai. Sekali lagi mungkin Mas Ahmad. Ya, silakan. Oke. 1, 2, 3. Ya, sudah.
Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Pak Ade, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama semuanya, terima atas kasih Bapak Ibu, bantuannya. minta maaf, minta ridho. Amin. Makasih banyak ya semuanya, Mas Ahmad, tim teman-teman dari UKM Center yang udah bantu di sesi ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lain waktu lagi ya Pak Ade ya. Ya, Ngebahas ini amin, lagi. amin. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Nanti kita share di grup terkait dengan informasi materi sesi kedua minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.